Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, jemaah zuhur, tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Tidak terasa saat ini kita sudah berada pada 17 Jumadil Akhir, 71 hari insyaallah menjelang Ramadan. Dan hari ini adalah hari ke-83 serangan Israel kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu saya tidak bosan-bosannya mengajak kita semua untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan diuji oleh Allah dengan peperangan. Ada orang bertanya, kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Bukankah kita tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan famili, dan jarak kita cukup jauh dari mereka? Kaum muslimin, setidaknya ada beberapa alasan yang membuat kita mesti peduli dengan Palestina. Yang pertama adalah karena kita manusia. Untuk peduli dengan Palestina tidak harus jadi orang beriman, tidak harus jadi orang Islam, cukup jadi manusia. Kalau dia manusia, dia pasti peduli. Kalau dia tidak peduli, berarti nilai-nilai kemanusiaan sudah tidak ada. Yang kedua, kenapa kita mesti peduli? Karena di situ ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat yang pernah menjadi kiblat umat Islam. Dan kita tahu Masjidil Aqsa adalah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Allah namanya dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kemudian, kenapa kita mesti peduli dengan Palestina? Karena amanat Undang-Undang Dasar. The founding father, pendiri Republik ini, mencantumkan di dalam Undang-Undang Dasar negara kita bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu amanat undang-undang. Kemudian, kenapa kita peduli dengan Palestina? Karena mereka adalah orang yang paling awal mengakui kemerdekaan kita. Kita tahu ketika kita merdeka tahun 45, ada dua negara yang awal-awal sekali mengakui kemerdekaan kita. Pertama Mesir, dan yang kedua adalah Palestina. Karena itu Bung Karno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lalu bagaimana caranya kita peduli? Di antaranya adalah dengan mendoakan mereka. Kalau kita berdoa bermohon kepada Allah, siapa tahu dari mulut kita, dari doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Kaum muslimin, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan, kalau Allah yang memberikan bantuan,
setidaknya kaum muslimin, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak kepada siapa kita berpihak. Ingat ketika Raja Namrud laknatullah alaihi melemparkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke dalam api yang besar. Ketika itu ada dua makhluk Allah yang punya sifat yang bertolak belakang. Pertama adalah cicak, yang kedua burung yang kecil seperti burung pipit. Burung yang kecil ini dia ambil air dengan paruhnya yang kecil, lalu dia coba siramkan kepada api yang besar itu. Perbuatan ini ditertawakan oleh sang cicak. Bodoh engkau, percuma kau lakukan itu, tidak akan padam api yang besar itu. Apa jawaban yang kecil ini? Betul, saya tahu, saya juga sadar, saya ini kecil, tidak bisa mengambil air yang bisa memadamkan api yang begitu besar. Tapi kata sang burung pipit ini, burung yang kecil ini, dengan saya berbuat seperti itu, setidaknya saya ingin Allah melihat kepada siapa saya berpihak. Kaum muslimin masyhur, walaupun mungkin ada orang yang lebih soleh daripada kita, ada orang yang lebih takwa daripada kita, ada orang yang doanya lebih dikenalkan dikabulkan oleh Allah daripada kita, tapi setidaknya Allah tahu kepada siapa kita berpihak. Apakah berpihaknya kepada Yahudi atau berpihaknya kepada rakyat Palestina? Karena itu jangan berhenti mendoakan saudara-saudara. Kaum muslimin jemaah zuhur, tamu-tamu Allah yang dimuliakan. Sekarang kita berada di penghujung tahun. Walaupun namanya tahun Masehi, tapi setidaknya di penghujung ini kita perlu melakukan apa yang dinamakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah diri kalian, kata Umar. Evaluasilah diri kalian sebelum dihitung, sebelum dievaluasi oleh Sang Maha Penghitung. Lalu apa yang harus kita evaluasi? Yang pertama adalah ibadah. Ibadah yang perlu kita evaluasi, terutama ibadah yang tiap hari kita lakukan, yang setiap hari kita persembahkan kepada Allah, perlu kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi dari ibadah kita, terutama salat? Karena masih ada di antara kita yang salat masih bermaksiat. Harusnya kalau salat kita benar, seperti janji Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Harusnya kalau salat kita benar, salat yang kita lakukan itu mampu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu jaminan dari Allah. Tapi nyatanya kaum muslimin, masih ada di antara kita yang salat tapi bermaksud salat, tapi masih melihat film-film porno. Salat, di HP-nya tersimpan film-film yang tidak Allah suka, gambar-gambar yang Allah tidak suka. Dan anehnya, gambar-gambar itu yang dalam HP itu dia bawa salat. Dia bawa salat, dia bawa ke masjid, dia masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud membaca bacaan sujud, tapi HP-nya di kantongnya ada gambar-gambar yang Allah tidak suka. Ada video-video yang Allah tidak suka. Evaluasi salat. Ada di antara kita yang salat dengan mudahnya menipu orang. Tidak merasa malu, tidak merasa takut ketika berbohong, ketika menipu, ketika menggunakan takaran, ukuran dan sebagainya. Ini perlu kita evaluasi salat. Kaum muslimin Allah, salat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Sudahkah kita membuat kita merasa diawasi oleh Allah? Sudahkah salat yang kita persembahkan itu membuat kita merasa senantiasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul kesadaran, muncul perasaan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Allah selalu ada di situ. Perasaan ini yang tidak muncul ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan. Berapa banyak hari ini kita mendengar, kita melihat bahkan orang-orang dengan terang-terang melakukan penyogokan. Padahal Rasulullah sudah jelas mengatakan al-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Rasulullah tidak sebutkan dosanya berapa besarnya, tidak. Tidak disebutkan dosa menyogok itu berapa besar, tidak. Kenapa tidak disebutkan dosanya? Karena kalau dosa yang disebutkan kaum muslimin itu mudah dapat ampunan dari Allah. Kalau dosa itu bisa saja dia dosanya itu diampuni oleh Allah dengan doa dari orang lain untuk dirinya, bisa. Tapi ini tidak disebutkan dosanya dari Rasulullah, langsung neraka. Al-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok dua-duanya dilemparkan ke dalam neraka. Jangan mau disogok, apalagi hanya dengan 200.000, apalagi hanya dengan 100.000. Kalau kita mau disogok dengan 100.000, berarti kalau kita bagi 5 itu hanya 20.000 setahun. 20.000 dibagi 365 itu hanya 55.000 rupiah sehari. Mau kita disogok 55 rupiah sehari lalu dilemparkan ke dalam neraka? Betapa bodohnya orang yang mau seperti itu. Allah. Ada lagi orang yang dia salat tapi dengan gampangnya memindahkan batok tanah. Kaum muslimin, sejengkal tanah orang lain kita ambil. Apa kata Rasulullah? Dengan sejengkal tanah orang yang kita ambil itu, kita geser batok tanah itu hanya sejengkal, maka itu akan mengakibatkan pelakunya memikul 7 lapis bumi. Itu kalau sejengkal, apalagi kalau 5 meter, apalagi kalau berhektar-hektar tanah orang yang dia ambil. Kaum muslimin Allah, kalau ini masih dilakukan, itu artinya sholatnya perlu dievaluasi. Anda belum sholat, Anda mungkin baru sembahyang, Anda mungkin hanya baru sebatas berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tapi belum sholat seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jangan harapkan balasan dari Allah kalau masih melakukan kemaksiatan bangsa sholat. La sholat, tidak ada sholat. 5, la tanha sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada sholat kata Rasulullah bagi pelaku yang kalau sholatnya itu tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kaum muslimin, yang perlu kita evaluasi sesudah sholat kita, ibadah kita, yang kedua adalah dosa kita. Setiap kita berdosa, setiap kita pasti bersalah. Bahkan Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam itu berdosa, bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah, semuanya bersalah. Wa khairu khata'at tawwab. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang bertaubat. Kalau merasa berdosa, bertaubatlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, seandainya dosa umatku hambaku itu sepenuh langit dan bumi. Bisa dibayangkan betapa banyaknya. Seandainya dosa mereka itu sepenuh langit dan bumi, kata Allah, maka ampunanku lebih besar
takutkan itu kaum muslimin bukan dosa kepada Allah semata, tapi dosa kita kepada orang lain. Dosa kita kepada sesama manusia, orang yang mungkin pernah kita fitnah, orang yang mungkin pernah kita zalimi, orang yang mungkin pernah kita ambil haknya. Itu yang mesti kita takut. Kalau dosa kepada Allah, insya Allah Allah itu Maha Pengampun. Innahu huwat tawwabur rahim, dalam banyak ayat dikatakan. Allah itu Maha Pengampun, Maha penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Yang kita perlu khawatirkan adalah dosa kita kepada manusia, mungkin kepada tetangga kita, mungkin kepada kenalan kita, mungkin kepada orang lain yang sering kita perbucikan. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan kaum muslimin. Coba kita merenungkan sejenak. Dalam 1 tahun ini berapa orang yang saya salimi? Dalam 1,5 tahun ini berapa orang yang saya bohongi? Berapa orang yang saya tipu? Berapa orang yang saya sakiti hati? Kaum muslimin jemaah zuhur, mudah-mudahan ini menjadikan kita semua introspeksi supaya kelak berhati-hati. Jangan mudah melakukan kemaksiatan, terlebih lagi kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.